Selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes. Puji Tuhan, senang sekali ya kita bisa berkumpul lagi untuk mengikuti ibadah sekolah minggu. Walaupun kita di rumah saja, tapi tidak mengurangi semangat kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah, untuk memulai ibadah sekolah minggu kita nyanyikan satu lagu Selamat Pagi Tuhan. Tahu kan lagunya? Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Kita nyanyi sama-sama ya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan sudah jaga kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung berkicau, bertambah cintanya. Sekali lagi ya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan sudah jaga kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung berkicau, bertambah cintanya. Nah adik-adik, untuk memulai ibadah sekolah minggu kita berdoa. Posisi doanya, lipat tangannya, tutup matanya, dan kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas panjang minggu ini Engkau telah memberkati kami dengan kegiatan sekolah online kami, kegiatan kami bersama orang tua kami di rumah. Sekarang Tuhan, kami akan beribadah sekolah minggu. Kiranya Tuhan memberkati adik-adik yang ada di rumah. Kami percaya bahwa dimanapun kami berada, Tuhan selalu menyertai dan memberkati kami. Berkati ibadah sekolah minggu kami Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, lagu selanjutnya kita akan nyanyi Dengar Dia Panggil Nama Saya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Kita nyanyi sekali lagi ya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Ku jawab ya, ku jawab ya, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya. Lagu selanjutnya Tuhan Yesus Baik. Kita nyanyi dengan semangat ya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Sekali lagi. Tiada berkesudahan
kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Nah adik-adik, saatnya kita masuk ke firman Tuhan. Namun sebelum itu kita nyanyikan satu lagu baca kitab suci doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh. Selamat mendengarkan adik-adik. Hai adik-adik, pagi hari ini kakak percaya bahwa adik-adik semua sudah siap mendengarkan firman Tuhan dan sudah mempersiapkan hatinya, mempersiapkan diri untuk mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu, mari kita berdoa. Kita satu di dalam doa, kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, pada pagi hari ini Tuhan kami bersyukur kepadamu oleh karena kesempatan yang baik Tuhan berikan kepada kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, biarlah Tuhan menolong kami, memberikan kami pengertian supaya kami dapat mengerti tentang isi firman Tuhan yang akan kami dengarkan. Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah Tuhan Engkau senantiasa memberkati kehidupan kami. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kita akan membaca firman Tuhan. Ya, pembacaan firman Tuhan yang diambil dari Matius 3 ayat 1 sampai 12. Matius 3 ayat 1 sampai 12. Kakak Tari akan membacakan ya. Adik-adik simak baik-baik. Yohanes Pembaptis. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea dan dari seluruh daerah sekitar Yordan. Lalu sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Tetapi waktu itu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis. Berkatalah ia kepada mereka, hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami, karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Aku membaptis kamu dengan air
sebagai tanda pertobatan, tetapi ia yang akan datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya. Ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung, tetapi dengan jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Baiklah adik-adik, judul pelajaran kita minggu ini adalah penyedia jalan. Nah adik-adik, ketika adik-adik mempunyai teman atau mempunyai saudara yang mungkin dari tempat yang jauh, mereka ingin berkunjung ke rumah adik-adik. Nah adik-adik, apa yang kalian lakukan? Apa yang kalian lakukan ketika mendengar ada teman, ada keluarga ingin datang ke rumah adik-adik? Nah, tentunya adik-adik pasti mempersiapkan diri, ya, baik membersihkan rumah, terus dan mempersiapkan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan ketika tamu itu datang. Nah, ketika mereka datang, mereka sudah bisa melihat bahwa kita benar-benar siap menerima dan menyambut mereka datang ke rumah kita. Nah, adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, kakak akan bercerita tentang Yohanes Pembaptis sebagai penyedia jalan. Nah, penyedia jalan yang seperti apa yang disediakan oleh Yohanes Pembaptis ini? Nah, adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, pada waktu itu Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun Yudea dan dia memberitakan pertobatan. Dia memberitahukan agar semua orang bertobat karena kerajaan Allah sudah dekat. Kedatangan Tuhan sudah dekat. Nah, adik-adik, siapa yang tahu pakaian dari Yohanes Pembaptis ini? Nah, Yohanes Pembaptis ini dia mempunyai jubah dari bulu unta dan ikat pinggangnya kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Nah, adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, ketika orang-orang penduduk di tanah Yudea, seluruh tanah Yudea dan juga di sekitar Yordan mendengar suara Yohanes Pembaptis ini, mereka datang dan mereka sambil mengaku dosa mereka. Mereka datang sambil mengaku dosa mereka. Nah, ketika itu juga mereka dibaptis di Sungai Yordan. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, pada waktu itu datanglah juga orang-orang Farisi dan juga orang-orang Saduki. Datang supaya mereka dibaptis. Nah, ketika Yohanes Pembaptis melihat orang-orang ini, Yohanes Pembaptis berkata, "Hei kamu keturunan ular beludak, siapa yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu bisa melarikan diri dari murka yang akan datang, dari hukuman Tuhan?" Nah, kenapa Yohanes Pembaptis ini berkata seperti itu kepada orang-orang itu? Karena mereka adalah orang-orang yang suka melakukan kejahatan, hal yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Mungkin mereka menyakiti hati Tuhan lewat sikap mereka setiap hari, mungkin menyakiti orang lain dan lain sebagainya. Itulah yang mereka lakukan, orang-orang Farisi dan juga orang-orang Saduki ini. Mereka banyak melakukan kejahatan, sehingga Yohanes Pembaptis mengatakan hal itu kepada mereka. Kemudian Yohanes Pembaptis berkata lagi, dia berkata bahwa hasilkanlah buah sesuai pertobatan. Nah, buah pertobatan itu seperti apa ya? Nah, buah pertobatan bagaimana kita sudah bisa memperdamaikan diri kita berdamai dengan orang lain, dan juga kita sudah bisa memperbaiki hubungan kita dengan Tuhan. Kemudian
kita sudah mampu meninggalkan semua kebiasaan-kebiasaan buruk yang pernah kita lakukan. Mungkin kita juga pernah melakukan kejahatan. Nah, ketika kita sudah meninggalkan semuanya, maka Tuhan memilih kita untuk menjadi anak-anaknya yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, Yohanes Pembaptis kembali berkata kepada orang-orang yang ada pada waktu itu. Dia berkata bahwa aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Tetapi Dia yang akan datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku. Bahkan melepas kasutnya pun aku tidak layak. Dia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Nah, adik-adik, siapa yang dikatakan oleh Yohanes Pembaptis? Dia yang akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Yang dikatakan Yohanes Pembaptis adalah Tuhan Yesus akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Tuhan Yesus akan membaptis kita dengan Roh Kudus. Nah, adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, di sini Yohanes Pembaptis juga merasa bahwa dia tidak pantas melepas kasut atau melepas sepatu yang dikenakan oleh Tuhan Yesus. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, cerita Yohanes Pembaptis ini kembali mengingatkan kita. Apakah adik-adik masih ingat cerita tentang cerita tentang Maria mengunjungi Elizabeth pada waktu dia sedang mengandung? Nah, adik-adik, ketika Maria mengunjungi Elizabeth, tiba-tiba anak yang ada di dalam kandungan Elizabeth melonjak kegirangan. Dia sangat bersuka cita karena dia tahu siapa yang datang mengunjungi mereka. Siapa bayi yang ada dalam kandungan itu? Bayi itu adalah Yohanes Pembaptis. Karena dia tahu bahwa seorang yang mengunjungi mereka adalah seorang ibu yang melahirkan Tuhan Yesus. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, Yohanes Pembaptis memiliki tugas sebagai pembaptis. Dia membaptis semua orang Israel untuk menyediakan jalan bagi kedatangan Tuhan Yesus. Cerita hari ini menjelaskan bahwa semua orang berdosa dibaptis sehingga kita berbalik dari kehidupan lama kita dan meninggalkan semua apa yang pernah kita lakukan, apa yang Tuhan tidak kehendaki. Yohanes Pembaptis berkata bahwa dia hanya membaptis dengan air, tetapi Tuhan Yesus akan datang untuk membaptis semua manusia dengan Roh Kudus. Dan Tuhan Yesus akan datang sebagai juru selamat dan akan menyucikan manusia dari dosa. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, kelahiran Yohanes Pembaptis sangat dinanti-nantikan oleh banyak orang, oleh baik orang tuanya dan mungkin keluarganya. Ketika dia lahir, banyak orang yang bersuka cita karena kehadirannya. Banyak orang yang senang dengan kehadiran Yohanes Pembaptis ini. Adik-adik, dia bukan saja tumbuh dewasa, tetapi dia bertumbuh di dalam Tuhan. Dia memiliki tugas baik sebagai pembaptis dan lebih istimewa lagi, dia sebagai penyedia jalan bagi kedatangan Tuhan Yesus. Jadi adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, cerita firman Tuhan hari ini, apa yang kita bisa dapatkan dari dalamnya? Nah, adik-adik, Yohanes Pembaptis yang kita dapatkan dari dalam firman Tuhan hari ini, Yohanes Pembaptis memiliki kerendahan hati. Dia mengakui bahwa apa yang dia miliki, apa yang dia punyai, yang dipercayakan kepadanya, itu semua karena Tuhan mau memakai kehidupan Yohanes Pembaptis. Tuhan mau Yohanes Pembaptis menjadi berkat, dan dia menjadi penyedia jalan bagi
kedatangan Tuhan Yesus. Nah, adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, saat ini adik-adik mungkin memiliki kehebatan, memiliki prestasi, atau memiliki kepintaran. Ya, jangan lupa bahwa semua apa yang adik-adik miliki, semua apa yang adik-adik punyai, semua adalah atas anugerah dan kasih Tuhan yang adik-adik bisa terima. Jadi ketika adik-adik tidak menyertakan Tuhan, adik-adik tidak mengundang Tuhan dalam kehidupan adik-adik, maka semuanya akan sia-sia. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah firman Tuhan pagi hari ini boleh menjadi berkat untuk adik-adik dan terus menuntun adik-adik untuk semakin lebih hari lebih dekat hanya kepada Tuhan. Ya, adik-adik, sekarang ayat Matius 3 ayat 8. Jadi hasilkanlah buah sesuai pertobatan. Jadi hasilkanlah buah sesuai dengan pertobatan. Matius 3 ayat 8. Kita satu di dalam doa, kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, terpujilah nama-Mu Tuhan, sebab betapa Tuhan sungguh luar biasa di dalam kehidupan kami. Tuhan sudah menuntun kami, Tuhan sudah memberkati kehidupan kami lewat penyampaian firman Tuhan. Biarlah Tuhan, firman Tuhan yang kami dengar hari ini akan terus mengingatkan kami bahwa apa yang kami miliki semua hanya karena Tuhan ada bersama-sama dengan kami, dan semua karena Tuhan memberkati kehidupan kami. Bapa di dalam kerajaan surga, kami berdoa Tuhan untuk adik-adik kami, kiranya juga Tuhan Engkau terus memberkati kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di surga, ini doa kami, ampuni salah dan dosa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, amin. Nah, adik-adik tadi sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kakak juga punya ayat mas untuk adik-adik ya. Nah, ayat masnya itu terdapat di Matius 3 ayat 8. Terdapat di Matius 3 ayat 8. Nah, kita baca sama-sama ya. Jadi, hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Nah, singkat ya. Kita baca sekali lagi ya. Matius 3 ayat 8. Jadi, hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Bagaimana adik-adik, sudah hafal? Nah, kita coba ya tanpa melihat Alkitab. Kita coba ya. Sama-sama. Matius 3 ayat 8. Jadi, hasilkanlah buah sesuai dengan pertobatan. Kita ulang sekali lagi ya. Matius 3 ayat 8. Jadi, hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Bagaimana? Sudah hafal? Wah, kalau begitu semoga firman Tuhan dan ayat mas ini tertanam di hati dan pikiran adik-adik sekalian ya. Ibadah sekolah minggu kita telah selesai adik-adik. Dan untuk mengakhiri ibadah sekolah minggu kita akan berdoa, posisi doa yang baik, lipat tangannya, tutup matanya, dan kita berdoa. Kita berdoa sama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu, Engkau telah menyertai ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Kiranya firman Tuhan dan ayat mas yang telah disampaikan itu dapat tertanam di hati dan pikiran kami. Selanjutnya Tuhan, kami akan melanjutkan aktivitas kami sehari-hari. Kiranya Tuhan berkati adik-adik yang ada di rumah mereka masing-masing. Tuhan memberkati kegiatan sekolah online mereka. Tuhan memberkati kegiatan mereka sehari-hari dengan orang tua. Kiranya juga Tuhan memberkati guru-guru sekolah minggu dalam pelayanan dan pekerjaan mereka. Kiranya Tuhan memberkati semuanya itu. Inilah doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Nah adik-adik, selesai sudah ibadah sekolah minggu kita. Tetap semangat dan giat belajar. Dan sampai jumpa di sekolah minggu berikutnya. Dadah!